Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa tingkat stres anak muda saat ini lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Media sosial, persaingan akademik, dan tekanan sosial membuat hidup mereka lebih kompleks. Tapi kenapa generasi lama tetap menganggap mereka itu lemah? Mengapa generasi kita, entah itu kalian milenial atau Gen Z, begitu berbeda dengan orang tua kita? Kenapa mereka menganggap kita ini manja, sementara kita merasa mereka tak memahami zaman sekarang ini? Ada dua perspektif yang saling bertentangan antara kita dan generasi sebelumnya. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi? Sepanjang sejarah, perbedaan antar generasi ini selalu menjadi topik yang menarik. Generasi terdahulu seringkali merasa bahwa generasi berikutnya lebih lemah, kurang berdaya, atau tidak memiliki semangat juang yang sama. Namun ada satu pertanyaan mendasar yang jarang dibahas secara objektif, yaitu, jika anak-anak zaman sekarang memiliki karakter yang berbeda, bukankah itu adalah hasil dari pola asuh dan lingkungan yang diciptakan oleh generasi sebelumnya? Lalu mengapa perbedaan ini begitu mencolok? Apa faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan mental dan perilaku antara generasi dulu dan sekarang? Mari kita bahas satu persatu di dalam video ini. Faktor perubahan mental dan perilaku anak zaman sekarang yang pertama adalah perubahan pola asuh dan pendidikan. Dulu, anak-anak diajarkan untuk mandiri sejak dini. Mereka diajari bertani, berburu, atau bahkan bekerja demi membantu keluarga. Ketahanan mental mereka terbentuk karena kehidupan yang menuntut mereka untuk bertahan. Namun, seiring kemajuan teknologi dan perubahan sosial, pola asuh menjadi lebih protektif. Orang tua modern saat ini cenderung memberikan kenyamanan bagi anak-anak mereka, sehingga menghindarkan mereka dari kesulitan yang mana justru padahal bisa memperkuat karakter mereka. Faktor yang kedua adalah pengaruh teknologi dan informasi. Teknologi membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi. Generasi terdahulu hidup di era di mana informasi terbatas dan komunikasi lebih banyak dilakukan secara langsung. Dan sebaliknya, anak-anak zaman sekarang tumbuh dengan akses informasi yang tanpa batas. Mereka lebih peka terhadap isu global, lebih cepat mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka, tetapi juga lebih rentan terhadap tekanan sosial dan ekspektasi yang dibangun di dunia maya. Yang ketiga, perubahan nilai dan budaya. Setiap generasi memiliki nilai dan norma yang berkembang sesuai dengan zamannya. Dulu, kesopanan dan hierarki sosial sangat dijunjung tinggi. Anak-anak diajarkan untuk menghormati orang tua tanpa banyak bertanya. Namun, generasi sekarang tumbuh dengan budaya yang lebih individualistik dan egaliter, di mana pertanyaan dan kritik terhadap sistem dianggap sebagai bagian dari perkembangan intelektual. Hal ini seringkali disalahartikan sebagai kurangnya rasa hormat. Kemudian, faktor berikutnya yang menyebabkan perubahan mental dan karakter anak-anak zaman sekarang adalah tantangan dan tekanan yang berbeda. Jika generasi terdahulu menghadapi tantangan fisik seperti bekerja keras di ladang atau pabrik, generasi sekarang justru menghadapi tantangan mental yang berbeda. Persaingan di dalam dunia akademik, tekanan media sosial, serta ketidakpastian masa depan akibat krisis global menciptakan jenis tekanan psikologi yang berbeda pula. Jadi, bukan berarti generasi sekarang lebih lemah. Tetapi tantangan yang mereka hadapi tidak bisa dibandingkan langsung dengan tantangan generasi sebelumnya. Sebagai penutup, generasi terdahulu mungkin melihat anak-anak zaman sekarang sebagai individu yang lebih manja dan lemah. Namun, jika kita telah lebih dalam, perbedaan ini bukanlah semata-mata sebuah kelemahan. Bisa jadi ini bagian dari refleksi dari perubahan zaman. Karena setiap generasi dibentuk oleh lingkungannya masing-masing. Apa yang dianggap kebiasaan buruk oleh generasi sebelumnya mungkin adalah adaptasi yang diperlukan oleh generasi sekarang untuk bertahan dalam dunia yang terus berubah. Dan pada akhirnya, bukan soal siapa yang lebih baik atau generasi mana yang lebih buruk,
tetapi melainkan bagaimana setiap generasi dapat memahami dan menerima perbedaan tanpa harus saling merendahkan satu sama lain. Sebab perubahan adalah satu-satunya hal yang abadi dan selalu terjadi di kehidupan manusia. Jadi, seberapa siap kita menerima perubahan yang akan terjadi di masa mendatang? Sekian dulu video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga silahkan untuk like, komen, dan subscribe video ini. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.